ternyata bukan hanya JKT48 saja yang terkena dampak dari pandemi. Bisnisnya Ucok Baba juga kena loh, sampai-sampai Ucok Baba ini terpaksa harus merumahkan karyawannya. Nah kemudian ada lagi nih ya, seorang pelawak itu kan biasanya identik dengan ya tadi ya kan, ketragisan gitu ya, dibully gitu. Tapi ya memang kalau udah keterlaluan mungkin yang bersangkutan bisa marah juga. Seperti Daus Mini yang katanya akan menempuh jalur hukum untuk para netizen yang selalu membuli dirinya. Gimana ceritanya? Ini dia. Dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan, yang pernah Daus sering bilang ada oknum ya kan yang mengkait-kaitkan Daus dengan binatang gitu loh. Jadi nggak tahu motifnya apa, dibilang katanya hanya bercandaan katanya, tapi itu emang kelewatan gitu. Tapi dianya udah minta maaf sama Daus gitu kan, udah minta maaf, udah ke istri juga udah nge-DM, udah minta maaf, udah nangis-nangis gitu. Tapi ya mau gimana, Daus kan nggak bisa kayak gitu-gitu. Karena ini buat pelajaran buat semuanya. Jangan, kan Daus sudah sering bilang, Daus begini bukan keinginan Daus, ini udah takdir Tuhan gitu loh. Kalau Daus mau request sama Tuhan ya Daus mending request tuh. Tapi kan ini udah takdirnya Tuhan, ya kita harus terima gitu. Nggak enak aja setiap hari dibully, dikatain diri lu udah pada sempurna kan gitu. Ngata-ngatain orang udah normal kan gitu. Kan kalau kata Bunda Dorce, kesempurnaan hanya milik Allah ya kan. Jadi manusia semua sama gitu. Nggak ada bedanya. Kalau kebencian kan dari zaman Daus sekolah gitu. Kalau itu kan orang yang kita kenal gitu kan. Kalau ini kan yang nggak kenal, seakan-akan dia mau SKSD gitu loh, mau so kenal, mau so deket, ya itu caranya kayak gitu-gitu, ngatain fisik, katanya cuma bercandaan, alah baperan lu kayak gitu-gitu. Ntar giliran dikata dilaporin nangis baru minta maaf kayak gitu-gitu. Mereka tuh kayak kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Jadi agak-agak ya gitu deh. Tadinya saya bilang kalau Anda tidak punya etikat baik, kalau Anda nggak minta maaf ya kan, ya mau nggak mau gitu. Karena ini udah jatuhnya udah undang-undang ITE ya kan. Kalau dari suaranya sih anak-anak, anak-anak. Nah ini makanya nih buat semua orang tua ya kan, hati-hati dengan anak yang memakai handphone gadget ya. Ini karena banyak yang salah menggunakan gadget, akhirnya sosmed, yang belum waktunya main sosmed udah pada main sosmed kayak gini-gini, akhirnya imbasnya ke Daus kena gitu lah. Ini buat orang tua nih pelajaran, hati-hati. Ya kalau Daus sih nanti Daus akan ngobrolin ke tim pengacara Daus gimana baiknya gitu kan. Kan karena ya, yang tahu, yang paham tentang gitu-gitu kan lawyer gitu kan, pengacara gitu. Tapi ini yang pertama kali apa udah sering sih? Sering sampai saat ini di YouTube Daus juga masih ada yang ngata-ngatain fisik gitu loh. Gitu. Nggak tahu, makanya bingung Daus sama mereka maunya apa gitu. Ini jadi buat pelajaran gitu. Tetap kan karena kan ada undang-undang ya sekarang ya di sosial media ITE ya kayak gitu-gitu. Tetap makanya ntar Daus akan ngobrolin ke tim pengacara gimana baiknya gitu kan, karena pengacara itu yang paham. Jadi begini, kalau kita terlena dalam corona ini, jadi kebutuhan kita kan banyak. Jadi sehingga nanti kita lalai, tetap kita ikutin protokol dari pemerintah, tapi kita jangan terlena dalam hal-hal ini. Ini cobaan buat kita. Ini sebenarnya itu membuat kita jadi lebih berpikir untuk ke depan ya. Selama ini kita ngapain ya kan? Setelah ada corona seperti ini, inspirasi kita tuh timbul, aku harus begini harus aku begini gitu kan. Nggak harus menunjukkan orang rame-rame, tidak ya dah, seperti itu. Lebih kreatif bang ya.
Pokoknya kita harus kreatif. Disinilah kita tunjukkan kekreatifan kita itu. Selama ini kita dilihat orang, Ucok Baba itu seorang pemain sinetron, komedian, ini segala macam. Nah, di sini kita timbulkan kreatif kita. Nah, kalau untuk di entertainment, karena saya juga punya, saya sekarang jadi vlogger, jadi sehingga saya untuk film belum dulu ya, karena saya masih fokus ke dunia vlogger saya dan juga YouTube saya, tahu sendiri kan, udah pada tahu lah. Iya, jadi saya juga kebetulan banyak sekali kegiatan saya, ada bikin album, bikin cerita-cerita pendek gitu kan, buat di YouTube gitu kan. Gitu. Saya yang lebih repot ketimbang sebelum pandemi, karena kita mengurangi karyawan karena nggak bisa kegaji. Ya, tidak cukup untuk menggaji karyawan yang seperti sebelum corona. Jadi sehingga saya pontang-panting ini mengurus ini, urus sono, ini urus ini. Jadi sehingga saya lebih sibuk. Makanya kalau masalah keuntungan, kita tidak lagi lihat keuntungan. Yang jelas itu masih bisa jalan dan teman-teman kita masih bisa bekerja, memberikan makan buat anak-anaknya. Itu aja ya sebenarnya. Bukan PHK. Jadi kita secara baik, secara kita kasih dia saran, kita kasih dia ini, kita tidak semata-mata ini ya. Jadi nanti suatu saat ketika nanti udah normal kembali, kita akan tarik. Waduh, sebelum pandemi itu wah luar, aku nggak kasih tahu lah. Yang penting aku bisa memberikan yang terbaik buat karyawan-karyawan saya semua dan tidak ada yang mengeluh. Itu udah tahu kan. Kalau bisnis terus ada kemungkinan meninggalkan dunia entertainment sih. Ada sebenarnya sih ke situ juga. Tapi tapi aku milih-milih. Gitu aja. Sebenarnya kalau untuk meninggalkan entertainment mungkin nggak bisa karena itu hobi ya. Jadi kalau jadi kalau ketika aku ada waktu, ayo. Gitu. Dan ternyata benar banyak sekali yang terkena dampak dari pandemi ini. Jadi ayo kita semakin bersemangat ya untuk berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kehidupan kembali normal. Nah kalau bicara soal kemarahan Dausmini sebetulnya bukan semata-mata marah itu. Tapi ya karena memang seorang public figure seperti Dausmini harus juga memberikan pembelajaran terutama kepada anak-anak di bawah umur mengenai bagaimana menggunakan sosial media yang bijak. Oke. Masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia, jadi tetap di sini.